Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Rofiah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar dakwah, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan materi yang akan kelompok kami sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Widi. Saya Ahmad Ibrahim. Saya Tina Farida. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi dakwah mujadalah. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu dakwah, karena kan sudah dijelaskan di kelompok-kelompok sebelumnya mengenai pengertian dakwah. Namun sedikit mengulik ya teman-teman, bahwasannya dakwah adalah mengajak orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengajak kebenaran sesuai dengan syariat Islam. Nah, mujadalah ini adalah salah satu metode dakwahnya dan merupakan metode dakwah yang paling tinggi tingkatannya. Memangnya apa sih mujadalah itu? Mujadalah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata jadalah, yang artinya berbantah atau berdebat. Mujadalah bila ia akan secara umum diartikan sebagai pertukaran pikiran dengan cara yang baik dan benar, berdialog atau berdiskusi dengan cara yang baik, dan tentu saja menggunakan tutur kata bahasa yang baik. Dalam hal ini sering juga disebut dengan dakwah. Dakwah dengan cara yang terpuji atau al-jidal billati hiya ahsan, yaitu menggunakan dialog yang berbasis budi pekerti yang baik, tutur kata yang lemah lembut, dan merupakan sebuah kebenaran dengan didasari bukti dan argumentasi yang kuat. Al-mujadalah berarti pertukaran pendapat yang dilakukan oleh dua orang secara sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan adanya permusuhan di antara keduanya. Menurut Dr. Said Muhammad Tantowi ialah upaya untuk mengalahkan pendapat lawan dengan cara memaparkan bukti dan argumentasi yang kuat. Dari paparan materi yang saya sampaikan tadi mengenai penjelasan pengertian dakwah mujadalah, bisa dong kita simpulkan kenapa dakwah mujadalah menjadi metode dakwah yang paling tinggi tingkatannya. Karena dakwah mujadalah hanya efektif diterapkan kepada kaum cendekiawan dan kaum intelektual, karena mereka dapat berpikir kritis dan rasional. Kepada kaum awam tidak dapat menerapkan metode dakwah ini karena mereka kurang bisa berpikir dengan bijaksana. Sehingga metode dakwah mujadalah hanya efektif diterapkan kepada kaum terpelajar yang dapat bertukar pikiran dengan cara yang logis dan sistematis. Seorang peneliti bernama Rosia MK mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Di dalam diskusi, proses interaksi antara dua individu atau lebih dapat saling tukar informasi untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pelajaran. Mengajar dengan metode diskusi dapat menimbulkan atau membuka cakrawala berpikir siswa secara aktif. Nah, dari paparan pendapat beliau di atas bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita mempelajari dakwah mujadalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara berdialog atau berdiskusi tanpa adanya permusuhan. Lalu kita dapat memberikan pendapat sesuai dengan bukti dan argumentasi yang kuat, tidak berbohong dan tidak asal-asalan. Selanjutnya, kita dapat membuka pikiran kita untuk bisa berpikir kritis dan rasional. Adapun contoh penerapan dakwah mujadalah dalam kisah Nabi yang saya ambil adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdebat dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berargumentasi dengan Raja Namrud menggunakan metode dakwah mujadalah untuk membuktikan kebenaran agama Islam dan membantah kepercayaan Raja Namrud yang menyembah api dan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Raja Namrud untuk membuktikan kebenaran agama Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 67 menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berargumentasi dengan Raja Namrud
untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Raja Namrud. Dan tentu saja Nabi Ibrahim membuktikan bahwasanya Allah yang paling berkuasa di muka bumi ini, bukan Raja Namrud. Dan Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Adapun kutipan percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaum yang menyembah berhala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 55 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal kafirin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi faqarrahun wa ana 'ala dzalikum minasy syahidin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, mereka bertanya, engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 55 sampai 56. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan dapat menjadi. Tujuan itu adalah lahir apa yang kita inginkan, apa yang direncanakan ketika kita ingin bertindak atau ingin melakukan sesuatu. Yang pertama adalah membangkitkan kesadaran dan berpikir teguh. Dengan adanya diskusi membuat kita melek dan pikiran jauh dari keraguan. Seperti pada saat kita ingin mengambil baju, tapi dalam keadaan lampu yang mati, kita tidak akan bisa mengambil baju itu jika lampu tidak dinyalakan. Contohnya adalah ketika kita punya teman yang sulit diajak untuk sholat, kita ajak diskusi, kita ajak dialog bareng-bareng, bagaimana apa itu manfaatnya sholat dan yang lain-lainnya, sehingga dia berpikir lagi bahwa satu ada manfaatnya untuk hidup kita. Terus yang kedua, menghindarkan konflik pemahaman. Islam itu kayak ada banyak cara pada saat kita ingin melakukan sesuatu. Contohnya seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang 23 rakaat dan ada yang 11 rakaat. Di situ tidak boleh saling menyalahkan pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Yang ketiga adalah membangun toleransi dan sikap saling menghargai. Ketika diskusi pasti ada perbedaan pendapat dari orang pertama dengan orang kedua. Ketika ada perbedaan pendapat itu, kita tidak boleh saling menggunakan, tapi kita harus saling menghargai antara pendapat itu dengan pendapat yang lainnya. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah melalui musyawarah menuju mufakat. Ketika ada keputusan yang dibuat untuk bersama, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu sampai semuanya setuju atau tidak ada yang keberatan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah mujazalah. Yang pertama adanya pihak yang berdiskusi. Dakwah bukan hanya satu orang, tetapi melibatkan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Yang pertama adalah pihak pertama adalah seorang dai dan yang kedua adalah seorang kadum. Dan ada interaksi, kita tahu siapa yang akan kita ajak bicara supaya pesan yang akan disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang kadum. Yang kedua adalah topik pembahasan yang jelas dan sesuai kemampuan. Jadi materi yang akan disampaikan itu harus jelas karena agar lebih mudah dipahami oleh seorang kadum. Agar orang yang mendengarkan juga tidak bingung dan akan termotivasi untuk menjalankannya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyampaikan pendapat yang disertai bukti yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua ajakan atau nasihat yang disampaikan bukan menurut opini pribadi, tetapi menurut pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah penerapan adat dan budaya yang baik. Karena seorang dai harus
memberi contoh yang baik kepada seorang madu, dan seorang madu akan lebih menerima kebenaran yang disampaikan jika tidak dengan paksaan, mau sebagus apapun isinya. Jika dilakukan dengan etika yang buruk, orang tidak akan senang mendengarnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai tentang bagaimana bermujadah dalam perspektif Al-Quran. Seperti yang akan saya bahas tadi, apa itu bermujadah? Bagaimana metode dan cara bermujadah? Bermujadah dengan cara yang baik merupakan salah satu metode yang harus diperhatikan dalam berbicara terhadap lawan bicara. Karena berdebat dengan cara yang baik sudah mencangkup bagaimana kita mencari solusi dalam setiap permasalahan, juga menegakkan kebenaran dan tidak mencari titik kelemahan lawan. Baik, kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini yaitu bermujadah merupakan salah satu metode yang harus diterapkan untuk kalangan umum ataupun mahasiswa, karena bermujadah merupakan metode yang mengisyaratkan kita untuk berdebat dengan cara yang baik, dan metode ini pun mengisyaratkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Islam kita dalam berdakwah. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat